Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Joven dari kelas RPL 11. Dan di sini saya bersama dua kawan saya bakal menjelaskan mengenai cara membuat halaman login dan login menggunakan email dan password ya. Jadi ini udah dikoneksikan ke database loginnya. Nah, jadi sih saya bakal menjelaskan alur cara pembuatannya. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu ngebuat tampilannya. Nah, untuk tampilan loginnya di sini saya menggunakan CSS ya. Ini linknya. Jadi tampilan ini saya ambil dari CSS. Oke. Nah, di dalam ini saya berikan if dan else. If aja ya, sorry. If aja. Nah, di if ini session pertama kalau error dan yang kedua kalau misalkan dia sukses. Oke, jadi ada dua antara sukses atau gagal atau error. Nah, lalu saya buat form action. Ini tampilan form action ini tuh tampilan ini ya, yang email sama password. Di sini kalian jangan lupakan pakai CSRF. CSRF sendiri ini berfungsi untuk melindungi database kalian dan melindungi juga isi-isinya ya. Jadi kalau nggak ada CSRF ini biasanya Laravel bakal menolak ya. Nah, di sini ya kayak masih biasa lah. Misalkan form control, pakai form control. Oke, ini form control kelas ini artinya apa? Ini tampilannya ya. Ingat, ini cuma tampilan dari div-nya. Oke, jadi bukan berarti saya ngebuat kelas baru. Nah, jadi si input type-nya itu email. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan cuma ini doang sih. Nah, ini. Kalau saya buat gini, palingan tampilan emailnya kayak gini. Oke, jadi bebas kalian mau pakai atau enggak CSS itu. CSS ini berfungsi untuk membuat lebih bagus saja. Oke, nah baru ada button submit, yaitu masuk. Nah, di sini kita ngebuat form action-nya itu adalah linknya itu login. Dan kita pakai method post. Method post ini fungsinya untuk apa? Method post ini untuk berfungsi untuk kalian masukkan isinya ke database gitu. Nah, terus habis kalian buat login gimana? Sekarang kita buat setelah kita pencet masuk, dia mau pindah ke halaman mana? Itu saya mau buat di halaman home. Nah, jadi kalau misalkan saya ketik home, dia bakal ke halaman ini kan. Nah, sekarang gimana caranya saya bisa bypass login ini masuk ke home? Nah, caranya adalah kita harus ngebuat email sama passwordnya. Dan itu nanti bakal saya jelaskan kayak mana caranya. Oke. Nah, baru kita lanjut dulu di bagian migration. Jadi setelah kita ngebuat views-nya, kita buat migration-nya. Migration-nya simple aja kalian buatnya. Yang penting ada nama, email, sama password. Itu tiga yang paling penting. Kayak biasa aja. Atau kan kalian biasanya ada user bawaan dari eh, Laravel. Nah, itu tinggal kalian ganti-ganti aja. Atau kalau kalian mau buat baru juga nggak masalah. Kalau saya biasa buat baru, baru yang lamanya saya hapus. Oke. Nah, ini ada untuk models. Models ini fungsinya untuk, entah, ini kenapa kayak gini. Oke. Jadi eh, fungsi daripada models ini kan untuk menghubungkan ya. Nah, jadi sih saya pakai protected table. Ini fungsinya untuk apa? Supaya si Laravel ini bisa mengenali tabel kita yang bernama users. Tabel users ini dapat dari mana? Dapatnya dari migrationnya. Ini tabel users namanya. Oke. Kenapa harus pakai eh, protected? Supaya dia ini nggak dianggap sebagai anomali dalam Laravelnya. Karena kata users ini cukup sakral lah. Ya, jadi ada kata-kata yang cukup sakral di apa Laravel ya, dan nggak boleh asal digunain. Kalau asal digunain dia biasanya menyatakan error, padahal sebenarnya logika kita mungkin udah benar. Oke, di sini public functionnya saya buat find by email. Jadi saya cari data berdasarkan emailnya.
Baru tinggal kita return aja. Oke, kita return database table-nya di mana. Ya, this itu sama dengan table dan email itu sama dengan email. Udah, gitu aja. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan itu ngebuat controllernya. Controller ini kan berfungsi untuk menyimpan semua logika perjalanan yang udah kita buat dari arahnya kemana-mana. Oke, jadi di controller saya ngebuat satu controller baru bernama login. Oh ya, ini saya jelasin dulu lah cara buat-buatnya. Jadi di eh, apa Laravel ini untuk ngebuat migration model sama controller semuanya harus menggunakan PHP Artisan. Kayak mana caranya? Kalian masuk ke dalam isinya ya, ingat, dalam isinya. Caranya masuk ke dalam isi file terminal filenya gimana? Kalian buka dokumen kalian, di mana kalian simpannya lah filenya. Kalau saya di dokumen, masuk ke dalamnya. Nah, ini folder project kalian, kalian klik kanan, baru open in terminal. Oke. Nah, baru di sini kalian bisa ngelakuin apa aja. Oh, ini belum masuk ke dalamnya ya. Ya udah. Berarti kita CD-kan ke dalamnya. Maksudnya CD ini kita change directory-nya ke dalam. Nah, directory yang saya mau ambil apa tadi? Nyoba login. Jadi kayak gitu caranya. Kalian cari directory filenya. Nah, karena di sini saya udah ada, jadi saya pakai yang di sini aja. Nah, di nyoba login ini kita mau ngapain? Kita mau buat sebuah migration. Make titik dua migration. Nah, kalau kita mau buat migration, itu usahakan pakai S ya, ingat ya. Saya selalu kasih tahu kalau misalkan migration selalu harus pakai S. Maksudnya pakai S-nya gimana? Misalkan create underscore students pakai S, oke? Underscore table. Jangan lupakan juga create sama tablenya. Ini cukup penting karena kalau kalian nggak buat create, artinya dia nggak ngebuat. Kalau kalian nggak buat table, artinya dia cuma ngebuat students tapi bukan table. Jadinya rancu kan. Makanya harus ada create sama tablenya. Karena fungsi migration ini kan ngebuat sebuah tabel. Ngehubungin sebuah tabel juga bisa. Oke. Nah, misalkan kalau saya enter sekarang, dia kan bakal ngebuat satu migration baru. Nah, di sini kita kayak ngebuat sebuah tabel. Kayak mana cara kita buatnya? Contohnya, kita pakai string. Ya, ini harus pakai string ya, string table. Kita kasih sama dengan. Nah, di sini adalah tipe datanya apa? Bisa pakai string, bisa pakai varchar, bisa integer. Oke, bebas kalian ini tergantung apa. Kalau integer itu angka, varchar itu bisa angka sama huruf. Kalau string itu nyimpan. Jadi bebas sih, banyak juga. Oke, ini saya delete aja ya. Nah, sekarang kalau mau buat model gimana? Sama aja kayak ngebuat apa? Nah, ini hilang lah dulu. Nah, sama aja kayak ngebuat migration, model itu tinggal pakai PHP artisan make titik dua model. Nah, tapi kan gini, sekarang model itu dia cuma butuh uppercase aja. Jadi di huruf awalnya pakai huruf besar. Maksudnya gimana? Misalkan huruf besar di kata student, berarti S, student. Udah kita buat gini aja. Nah, langsung kebuat. Kenapa dia harus huruf besar? Supaya Laravelnya ini nggak bingung. Dan kalau kita manggil itu lebih gampang mikirnya. Maksudnya gimana? Misalkan saya mau panggil eh, apa namanya? Mau panggil migrationnya. Saya mau panggil isinya, ya. Nah, cara manggil isinya gimana? Kan pakai ini, ya kan? Nah, tapi kalau di controller, nah di bagian mana ya? Kita tengok dulu bentar. Nah, jadi kan nanti dia bakal ngesambung-sambungin dan fungsi daripada kita gunakan dia users ataupun pakai apa? Pakai user huruf kecil itu tuh semua ada fungsinya di mana kita gampang mencarinya. Maksudnya gimana? Kan sekarang kita tahu kalau di kelas user itu ada yang namanya users. Artinya di dalam model itu ada sebuah tabel bernama users. Users ini dapat dari mana? Dapatnya dari migration.
Oke. Jadi dia itu kan saling berhubungan ya istilahnya ya. Nah, terus di sini kita bakal panggil lagi. Maksudnya panggilnya gimana nih? Kita buat sebuah variabel string user yang isinya adalah user. User ini apa? Modelnya. Dari mana kita tahu dia model? Huruf besarnya. Jadi ngenalinnya itu jadi gampang ketika kalian udah berhasil ngebuat perbedaannya. Kalau kalian nggak membuat perbedaan antara models dan migration ya atau controllernya, ini bakal memusingkan diri kalian sendiri. Jadi usahakan intinya tuh jangan terlalu banyak nama ya, keep it simple. Nah, lanjut lagi. Kalau buat model dia harus huruf besar. Kalau controllers gimana? Kalau controllers itu yang penting huruf pertama ya itu harus huruf besar. Maksudnya gimana? Misalkan kita punya dua kata ya, eh, login home atau halaman utama. Nah, hanya harus besar ntar. Dia sama ya buatnya kayak model dan migration, tinggal gantinya controller. Nah, di sini misalkan kita mau buat namanya itu halaman utama, tinggal dibuat gini aja. Jadi usahakan huruf besarnya itu di tiap eh, kata pertama. Supaya apa? Supaya nggak bingung antara model sama controllernya. Kan sama-sama pakai huruf besar di depannya tuh. Oke, simpelnya aja gitu. Nah, sekarang di controller ini kita request. Request validate ini maksudnya apa? Artinya kita merequest validasi datanya. Apa yang mau kita validasi? Yang mau kita validasi itu email dan passwordnya. Dua-duanya sama-sama required ya, ingat. Nah, baru kita buatlah sebuah string user yang menyimpan ini, yang menyimpan new user ya. Jadi new user disimpan dan define by email. Baru kita panggillah request yang tadi ada di atas ini ke sini untuk merequest emailnya. Nah, lalu ada jikanya. Jika string user ya dan ini logika ya, logika dan hash-nya kita cek dulu. Oke. Jadi kita cek apakah benar atau enggak sesuai hash-nya atau enggak. Nah, hash itu apa? Hash itu adalah sebuah enkripsi data ya. Nanti bakal saya jelasin lagi karena selanjutnya kita bakal ngelakuin hal itu, bakal mencoba hal itulah. Nah, di sini kita request passwordnya dan di sini kita kasih tahu kalau misalkan string user itu menjadi passwordnya. Oke. Jadi string user yang menyimpan user ini kita buat dia sebagai password. Oke. Nah, baru kita pakai session karena di login ini ada sesi, ada sessionnya. Nah, session ini simpannya di mana? Nanti session ini ada disimpan benar. Nah, di framework. Jadi tiap kita melakukan login, dia bakal muncul di session ini, nah, yang bentuknya nggak jelas ini. Nah, dia bakal muncul di situ. Itulah fungsinya session. Oke. Nah, return redirect home ini ketika kita udah masa kayak timbal baliknya lah. Kita udah login, timbal baliknya apa? Return redirectnya apa? Baliknya ke perginya ke home. Tapi jika salah, returnnya apa? Error, email atau password salah. Nah, lalu kita buat juga public function home. Ini simple aja karena kita belum ada isi sama sekali. Jadi return view home aja. Nah, terakhir itu logout. Logout itu kita buat sessionnya forget. Bisa, dia tuh ada berbagai komen. Bisa forget, bisa flash. Masih banyak lagi. Oke. Tapi sih saya pakai forget aja. Jadi dia dilupakan. Kalau flash itu dihilangin. Oke. Nah, return redirectnya kemana? Ke login. Nah, kalau yang controller gini aja. Nah, sekarang kalau kita udah tampilin ini semua, kita tinggal ngebuat usernya. Karena kita nggak bisa login asal di sini. Kalau dulu kita bisa pakai ahref namanya. Ya, jadi kita pindah-pindah halaman. Tapi kan kalau kayak gitu berarti semua orang bisa asal masuk tanpa masukin email dan password. Sekarang kan kita mau email dan passwordnya itu harus benar supaya dia bisa masuk. Caranya gimana? Pertama kalian buka terminal.
baru ketik PHP Artisan Tinker. Oke. Nah, di dalam sini kalian ketik hash titik dua titik dua make, baru dalam kurung. Nah, di dalam ini kalian isi password kalian bebas mau apa aja. Nah, kalau tadi saya masukin passwordnya itu 12345. Lalu saya akan memperoleh sebuah hash. Ya, hash ini. Kalian copy hashnya, baru di navigate, kalian buka tabel dan cari users. Oke, tabel yang barusan kalian buat. Baru di dalam situnya, kalian isi datanya. Bebas kalian mau buat gimana. Kalau saya pakai ini. Nah, passwordnya itu, ingat ya, password yang ada di database itu kalian gunakan yang hash. Jadi, yang udah di hash sama Artisan Tinker ini yang kalian masukkan ke database. Terus kalau kita mau login gimana? Kalau kita mau login, kita pakai email yang tadi. Passwordnya password yang mana? Passwordnya password yang kita pakai tadi. Maksudnya yang mana? Ntar. Yang eh mana nih? Nah, yang 12345. Ingat ya. Ini untuk di database. Ini untuk di login. Berarti kita masukin apa passwordnya? 12345. The password. Oh, ntar. Ini ada kesalahan dikit di passwordnya. Kita copy dulu. Save. Nah, jadi dia ngedirectnya ke home kan. Home tadi kan kita isinya apa? Kita isinya malas. Yang ditampilkan itu. Oke. Jadi dari login tadi masuknya ke home. Oke. Dari login tadi kalau kita masukkan password 12345, dia masuknya ke home. Oke, udah. Gitu aja. Jadi segitu simpelnya untuk ngebuat halaman login. Yang terpenting itu yang menjadi inti dari semuanya itu adalah bagaimana logika di login controllernya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini mengenai tutorial Laravel login. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.